Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Latifa dari kelas 11 IPA. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku novel. Baiklah, kali ini saya akan meresensi buku novel dari buku novel yang berjudul Tulisan Sastra. Saya akan memberikan judul resensi saya, yaitu Hidup Perihal Menyambut dan Kehilangan. Bagaimana resensi saya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Identitas novel, judul Tulisan Sastra, karya Tender Lova, penerbit Love Range Publishing, ISBN 978-623-289-095-4, tebal 345 halaman, ukuran 14x20, tahun terbit 2020, harga Rp99.000. Tentang penulis, Tender Lova, seorang penggemar musik K-pop yang menumpahkan kesukaannya lewat menulis. Buku ini ditulisnya karena terinspirasi dari salah satu idolanya yang bernama Haechan, salah satu member boy group NCT, sebagai visualisasi tokohnya. Cerita ini sempat diperbincangkan oleh penggemar karena dinilai mampu membuat pembaca merasa campur aduk dengan alur yang dibuat. Berawal menulis dari platform umumnya yaitu Wattpad, cerita ini mendapat dukungan penuh dari pembaca untuk segera diterbitkan. Hipnosis novel, yang pergi biarlah pergi, yang tinggal sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam bahagia, berarti nggak ada yang abadi juga dalam sedih. Sepenggal kutipan yang tercetak jelas dalam sampul ini sedikit menjelaskan bagaimana isi cerita di dalamnya. Seperti yang sastra bilang, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Buku yang berjudul Tulisan Sastra karya Tender Lova ini menceritakan tentang sastra si anak tengah dari keluarga Suyadi. Ia merupakan sosok yang humoris. Sikapnya selalu membuat geleng kepala, juga dapat membuat tertawa. Sebut saja dia sebagai Happy Virus, sastra mahir bergitar. Kemanapun ia pergi, selalu membawa gitarnya. Tetapi ada impian lain yang ingin sastra wujudkan, yaitu tampil di sebuah panggung besar dengan memainkan piano, yaitu mimpinya adalah menjadi seorang pianis. Selain memiliki sifat humoris, sastra juga dapat menjadi seorang yang romantis dan tragis. Pasalnya, Sahara, gadis yang sekarang ini berstatus menjadi kekasihnya, ia hanya menjadikan sastra sebagai tempat perlarian semata. Berbeda dengan sastra yang menganggap Sahara adalah sosok spesial dan selalu menjadi sumber penyemangatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sahara perlahan-lahan mulai dapat menerima dan mencintai sastra. Ketika Sahara mulai jatuh cinta pada sastra, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Pada malam yang sepi, setelah mengantar Sahara pulang, hujan mengguyur jalanan. Sastra mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya karena kondisi tubuhnya semakin menurun, sastra pun tidak bisa terselamatkan. Kepergiannya memberi luka yang mendalam bagi Sahara, keluarga Suyadi, dan teman-temannya. Bagi Sahara, mungkin ini adalah sebuah karma yang harus ia tanggung karena dulu telah menyia-nyiakan sastra. Kelemahan dan kelebihan buku. Kekurangan novel Tulisan Sastra. Kekurangan dalam buku ini adalah masih ada beberapa kesalahan penulisan kata dan kurang sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Sebenarnya secara keseluruhan tidak terlalu mengganggu alur cerita, sehingga pesan dan kesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca bisa dicerna dengan mudah. Kelebihan novel Tulisan Sastra. Bahasa yang digunakan dalam novel ini ringan dan banyak terdapat jokes-jokes yang menciptakan humor tersendiri ketika membacanya. Konflik yang disajikan pun terkesan seperti nyata yang terjadi dalam kehidupan. Kabar baiknya, cerita ini akan dijadikan sebuah film dalam jangka waktu terdekat. Baiklah, sekian dari saya untuk resensi novel Tulisan Sastra yang berjudul Hidup Perihal Menyambut dan Kehilangan. Saya Alia Latifa mengucapkan, thank you for watching and have a nice day.